Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, salam santun, salam hormat. Semoga kita semuanya ditambahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam naungan ridhonya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sebuah mustika yang berwarna merah. Akan tetapi ini bukanlah mustika merah delima, yaitu mustika biji buah delima, lebih tepatnya begitu. Karena mustika merah delima dan mustika biji buah delima itu berbeda, sahabat-sahabat ya. Untuk mustika biji buah delima yang saya buat video kali ini adalah sebuah mustika yang berasal dari biji dari buah delima yang usianya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, yang mampu menghimpun energi alam cukup kuat sehingga biji tersebut sampai menjadi batu atau memfosil, disebut dengan mustika biji buah delima. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan mustikanya. Ini adalah mustika biji buah delima yang mungkin dari sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada banyak sekali menjumpai jenis benda seperti ini. Karena benda seperti ini banyak sekali dipalsukan di pasaran yang bahannya berasal dari plastik, fiber, dan kaca. Tapi yang saya pegang ini adalah asli mustika biji buah delima. Ini untuk mustika biji buah delima yang saya pegang ini termasuk tergolong ukuran yang lumayan besar teman-teman ya, yang cukup besar. Dan ini juga saya tunjukkan mustika biji buah delima yang ukuran kecil. Karena pada buah delima itu ukurannya tidak sama semua teman-teman. Seperti layaknya buah delima, jika kita pecah, kita kupas, biji yang terdapat pada dalam buah delima itu bervariasi ukurannya gitu. Ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuknya kurang melonjong begini, ada yang warnanya kecoklatan agak sedikit kehitaman, bervariasi namanya saja. Sesuatu berasal dari alam, seperti halnya kita sebagai manusia di muka bumi ini, meskipun ada yang kembar tetap ada perbedaannya, ibaratnya begitu. Untuk mustika ini jika digenggam mempunyai sebuah reaksi yang sebenarnya reaksi mustika biji buah delima itu cukup kuat teman-teman, hanya saja energinya sangat halus sehingga nyaris tidak terasa begitu. Berbeda dengan mustika-mustika lainnya seperti halnya mustika lipan dan sebagainya, itu sangat terasa karena energinya lebih kasar dibanding mustika biji buah delima. Nah, ini jika saya genggam begini, reaksinya yang saya rasakan getarannya itu lebih besar dari yang ukurannya besar. Itu logika, masuk akal karena benda yang lebih besar menghimpun energi secara alami lebih besar juga, termasuk dari segi bobotnya tentunya juga lebih berat. Ini logika teman-teman ya. Terus yang kedua, ini energinya sesuai dengan ukurannya. Lalu bagaimana jika energi dari ketiga mustika biji delima ini saya menjadikan satu? Nah, ini reaksinya berbeda lagi. Reaksinya malah seperti agak sedikit ngilu di tangan. Entah itu kenapa, atau ada sedikit benturan atau bagaimana, saya kurang paham. Karena menurut saya secara kasat mata ini sama-sama mustika biji buah delima, satu jenis, hanya saja ukurannya yang berbeda. Mungkin itu adalah pengaruh dari tempatnya dahulu atau apa, saya kurang tahu. Padahal kalau saya pisahkan begini, meskipun ini dua, ini reaksinya getarannya itu lazim, ada getarannya. Tapi kalau saya jadikan satu menjadi tiga gini, saya genggam, ini reaksinya terasa sangat ngilu di tangan, seperti ada sesuatu yang bertentangan atau apa, yang di istilahnya itu bergesekan atau kurang sinkron, padahal ini sejenis. Menurut saya itu dikarenakan efek dari dahulunya tempatnya yang berbeda, mungkin daerahnya yang berbeda, sehingga setiap getaran energi alam juga mempunyai perbedaan. Karena setiap daerah pun yang namanya keadaan tanah juga berbeda teman-teman, tidak sama. Contohnya seandainya
kita berada di Jawa, terus tanah luar Jawa itu juga berbeda. Kita berada di Indonesia atau di luar negeri, katakanlah di Amerika, di Arab Saudi, itu juga berbeda. Hawanya berbeda, tanahnya juga berbeda, sehingga apa yang kita rasakan itu ada perbedaannya dan bisa menjadikan sebuah energi yang berbenturan. Akan tetapi berbenturan di sini tidak mempunyai efek yang negatif karena ini dari jenis yang sama, begitu teman-teman. Memang kalau kita lihat sekilas, apalagi ini disorot dengan lampu flash HP ya, seperti kaca, karena ini sangat bening sekali. Nah, apalagi ditaruh sini, ini seperti kaca, hampir seperti batu rubi, hampir mirip seperti batu merah siem, dan hampir mirip seperti batu Yaman merah. Kalau Yaman merah tidak ya, hampir mirip seperti batu ake merah darah. Ruby juga begitu. Kalau ruby yang istimewa, yang super, itu jernih begini teman-teman, hampir seperti batu ruby, hanya saja seratnya yang berbeda. Kalaupun berbeda itu hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar, sehingga tampak jelas sekali perbedaan seratnya. Kalau ini nyaris sekali seratnya hampir tidak terlihat teman-teman ya, kecuali dengan kaca pembesar, karena ini juga pernah saya lihat dengan kaca pembesar, ternyata seratnya itu hampir mirip seperti batu kecubung. Hampir mirip seperti batu kecubung. Teman-teman tahu sendiri batu kecubung es atau batu kecubung ungu mempunyai serat khas. Hanya saja seratnya ini lebih halus dari batu kecubung. Itu perbedaannya teman-teman. Dan di sini ini ada sedikit perbedaan warna. Nah, perbedaan warna di sini, ini warnanya agak merah darah, terus ini lebih condong ke warna aslinya yang disebut dengan warna merah delima. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam buah delima itu tidak semua warnanya sama, ada yang warnanya agak cerah, ada yang warnanya agak gelap, ada warnanya yang agak sedikit kecoklatan, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.